Oke, Assalamualaikum. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi tabligh. Dan di bab 4 ini ada 3 materi ya, dakwah, khutbah, dan tabligh. Tabligh adalah materi yang terakhir. Oke, kita masuk ke pengertian tabligh. Tabligh itu dalam arti kata bahasa itu balago. Balago artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Mana lain, tabligh itu adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Nah, gitu ya. Terus secara istilah, tabligh itu merupakan bagian dari dakwah. Jadi, apa bedanya tabligh dengan dakwah? Tabligh itu adalah bagian dari dakwah gitu ya. Nah, tabligh itu lebih banyak berisi tentang pesan atau ceramah lisan dan perkataan. Sementara kalau dakwah itu lebih luas jangkauannya, tidak hanya lisan tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu masuknya ke dalam dakwah. Jadi dakwah itu bisa dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil ilmi. Tapi kalau tabligh itu hanya khusus untuk lisan saja, tidak bisa dengan badan atau perbuatan, tidak bisa misalkan dengan ilmu, dengan pemikiran itu nggak bisa. Jadi media tabligh itu hanya satu, yaitu ceramah yang disampaikan dengan mulut kita atau perkataan kita. Nah, di Indonesia konsep tabligh itu tidak hanya berisi ceramah lisan, tetapi juga berisi tentang kegiatan keagamaan lainnya. Misalnya kita kenal istilah tabligh akbar. Nah, yang biasanya dilaksanakan di tempat yang luas dan dihadiri banyak orang itu. Pesertanya biasanya diisi dengan zikir bersama, sehingga terjadi perbedaan konsep atau persinggungan makna dan istilah yang dipakai yang tertanam dalam benak masyarakat umum. Nah, sebenarnya ketika audiensnya banyak, kemudian zikir bersama, itu redaksinya lebih bukan ke arah tabligh, itu lebih ke arah majelis zikir, karena tabligh itu harus ada ceramahnya, harus ada sesuatu yang disampaikan ke audiens melalui ceramah gitu. Oke, dalilnya tentang tabligh ini di dalam Quran surat Al-Maidah, di dalam Quran surat Ar-Rod, di dalam Quran surat An-Nahl yang isinya tentang tabligh. Jadi orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, ini salah satu dalilnya ya, salah satu dalil yang mengatakan bahwa menyampaikan risalah-risalah Allah. Jadi rasul itu mengajak orang untuk masuk Islam dalam bentuk tabligh, menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu agama, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat orang. Nah, itu masuknya ke dalam tabligh gitu ya. Nah, apa ketentuan tabligh? Tabligh itu dilakukan secara sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, serta tidak memaksa orang gitu. Terus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaah. Terus mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kalau misalkan di dalam prosesnya itu harus ada yang didiskusikan. Materi tabligh yang disampaikan itu harus mempunyai rujukan yang kuat. Dari misalkan, saya menjelaskan tentang sodakoh nih. Oh, sodakoh itu di dalam Al-Quran dijelasin, di dalam hadis dijelasin, ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Jadi sumbernya jelas. Terus disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jadi jangan ngerasa, aduh capek nih saya ceramah di sini tapi nggak ada yang ngedengerin, ya udahlah. Kita harus ikhlas, sabar, gitu, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, gitu. Jadi kalau masyarakatnya pemuda ya kita harus ngejelasinnya ala pemuda. Tapi kalau misalkan audiensnya orang-orang yang sudah lansia, berarti kita harus ngebahas topik yang dibutuhkan oleh lansia dan cara metode kita menyampaikan itu harus sesuai dengan lansia. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Apa yang kita sampaikan itu jangan sampai membuat orang lain jadi bermusuhan, jadi berselisih, jadi saling merusak gitu. Jangan sampai kita mengumbar-umbar kesalahan orang di dalam tabligh, itu nggak boleh.
Tata cara tablik, ajak yang terdekat dulu, misalkan keluarga dulu, terus saudara dulu, tetangga dulu, gitu ya. Ajak yang terdekat dulu. Lakukan strategi yang beragam. Banyak strategi-strategi yang bisa kita lakukan di dalam tablik. Ya, ada yang menggunakan metode wayang, ada yang menggunakan metodenya itu dengan menggunakan metode yang audio visual seperti menampilkan video dan lain sebagainya. Itu salah satu media tablik sebenarnya. Ya, itu salah satu hal yang bisa menarik audiens. Ada yang merubah-rubah suara jadi lucu atau terdengar menghibur, ada yang diselingi dengan lagu atau sholawat, terus diiringi dengan hadroh. Banyak sekali strategi yang beragam yang dilakukan untuk tablik. Terus kolaborasi, mengajak pihak-pihak lain untuk saling membantu agar tablik dapat terlaksana. Jadi kalau misalkan tablik itu kayak gini ya. Jadi tablik itu kayak pengajian-pengajian rutin gini, kayak di pengajian-pengajian madrasah. Ini masuknya ke tablik, bukan dakwah. Ya. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan di kampung-kampung itu masuknya ke tablik. Nah, bagaimana kriteria seorang mubalik? Nah, kalau misalkan dakwah itu orangnya disebut dai atau daiyah, kalau tablik itu disebut orangnya itu adalah mubalik atau mubaligo. Gitu ya. Bagaimana menjadi seorang mubalik atau mubaligo yang ideal? Yang pertama ini harus syamil dan harus kapah. Apa? Mereka itu harus orang-orang yang memiliki kepribadian yang teguh, kokoh, dan kuat. Jadi sudah istiqomah dalam ilmu agamanya, dalam ibadahnya, dalam ketakwaannya, dalam akhlaknya gitu. Terus harus memiliki karakter yang damai, adem, dilihat enak, santun, sopan gitu. Terus dia juga punya karakter yang bijaksana, beradab, dalam arti karakter attitude-nya baik, terus modern, kekinian, bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke. Bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan tablik? Yang pertama, persiapan dulu. Nah, kita kalau misalkan untuk menjadi seorang mubalik atau mubalighah, diundang untuk menghadiri pengajian, untuk menjadi penceramah, berarti kita harus persiapan, kita harus bikin apa ya, naskah yang menarik, terus ternyata audiensnya itu campuran, ada anak-anak, ibu-ibu, ada lansia, nah berarti tema yang bisa masuk ke seluruh kalangan apa ya, kita siapin dulu naskahnya. Terus, nah udah beres naskah, kita melaksanakan ceramah, nah dalam tahap pelaksanaan, yang harus kita lakukan itu, yang harus kita sampaikan itu jangan terlalu berat, yang praktis-praktis aja, yang simple, yang singkat, yang cepat, yang mudah dipahami, yang masuk akal, gitu. Yang bagusnya itu yang bisa sampai masuk ke hati, yang kalau misalkan udah masuk ke hati itu susah lagi buat dilupain. Terus gimana caranya supaya yang kita sampaikan itu nggak garing, nggak monoton, terus seneng. Kita pakai prinsip 3F. Fun, fresh, and focus. Nah itu ya. Terus tahap konsolidasi. Jadi di tahap akhirnya gitu ya, kita evaluasi lagi nih. Tadi kira-kira saya ceramah kayak gimana ya? Audiens seneng nggak ya? Atau misalkan ada yang harus saya perbaiki ya? Apakah pembacaan hadis saya salah nggak ya? Itu harus ada evaluasinya. Kalau misalkan di kelas ini ada yang mau jadi seorang dai-daiyah. Bukan, untuk jadi seorang mubalik dan mubalighah. Ya, jadi ini tahapannya. Jadi nggak bisa dong kita ngedadak, orang-orang yang suka ceramah itu mereka suka konsep dulu. Gitu, nggak boleh ngedadak. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan tentang tablik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.